nggak dipotong. Dipotong. Yang mereka tahu pembelajaran itu ya di kelas. Oh iya. Dimanapun itu bisa dijadikan tempat untuk belajar, dan apapun itu juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. HP itu bukan hanya sekedar digunakan untuk bermain saja. Anak itu tahu bahwa HP itu bisa digunakan untuk belajar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Masih bersama saya Abbas. Masih dalam kegiatan proses mencari sumber data untuk bahan KKN DR. Oke, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengajar di MTS Hifdzatul Muta'alimin Kota Pekalongan. Beliau ini adalah Bapak Ahmad Komarudin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Ini tugas apa? Ini tugas dari kampus Pak mengenai tentang itu Pak, apa proses pembelajaran online terkait dengan KKN DR Pak. Langsung saja ya Pak, kita masuk ke inti poinnya. Iya. Gini Pak, kan untuk saat ini di Kota Pekalongan sendiri untuk proses belajar mengajarnya itu menggunakan online, berbasis online atau pembelajaran online Pak. Pembelajaran daring. Oh iya, pembelajaran daring. Nah, bagaimana Pak Komar menanggapi pembelajaran daring ini Pak? Proses pembelajaran daring ini. Jadi kita mengikuti proses, artinya karena kita dari tingkat MTS atau SMP, jadi pola pikir anak yang mereka tahu pembelajaran itu ya di kelas. Oh iya, Pembelajaran hanya ada di kelas, sehingga awal mula kita mulai daring memang agak kesulitan. Yang pertama kaitannya dengan pengertian anak pembelajaran online, bagaimana caranya, kemudian bagaimana melakukannya, apakah ya pasti yang pertama itu ada kesulitan, sehingga melalui proses-proses itulah sehingga anak bisa tahu, bisa mengetahui. Nah, dan sampai sekarang proses daring belajarnya pun alhamdulillah masih berjalan. oh iya. Lalu untuk pastikan itu timbul kendala-kendala Pak Ya, yang dihadapi pada saat proses pembelajaran daring itu berlangsung. iya betul. Untuk kendala-kendalanya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi tadi dimulai dari awal itu semua kendala ada, baik itu mindsetnya anak, pola pikirnya anak yang tadi saya bicarakan mengenai bahwa pembelajaran itu hanya ada di kelas, ya. tidak ada ya pemikiran bahwa pengajar itu di rumah, anakmu di rumah, itu tidak. Nah, melalui proses itulah yang dinamakan kendala, sehingga mindsetnya itu perlu dirubah juga bahwa yang namanya belajar itu bukan hanya di kelas. Dimanapun itu bisa dijadikan tempat untuk belajar, dan apapun itu juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian ya kendala-kendala yang ada di lapangan, misalnya yang pastinya karena di tempat kita itu kebanyakan anak itu tidak boleh membawa HP, sehingga dari awal memang banyak yang tidak mempunyai HP. Ya. Itu berarti kendala pertama mengenai HP atau alat yang bisa menjadikan komunikasi daring itu.
Kemudian yang kedua kaitannya ya pasti sinyal. Iya, sinyal. Karena di tempat kita itu bukan hanya di lingkup Pekalongan siswanya itu tidak, tapi di berbagai macam wilayah. Ya. Ada yang di pegunungan yang kemungkinan itu sinyalnya belum tentu stabil. Karena di tempat kita itu bukan hanya di dalam kota, tapi di luar kota pun banyak siswanya. Itu kendala sinyal. Yang kedua ya kuota atau provider ya. Provider ya, kuota pasti ada. Nah, itu kendala-kendala sih. Nah, di samping itu ya masih ada mungkin. Ya, masih banyak sekali. Masih ya, Pak. banyak. Terus untuk ketika proses pembelajaran daring ini berlangsung, bagaimana respon anak-anak menanggapi pembelajaran ini, Pak? Apakah mereka itu senang dengan pembelajarannya dilakukan di rumah, atau bahkan mungkin bosen atau gimana, Pak? Jadi ini sebagai apa ya? Mungkin peradaban yang baru bagi anak-anak ya, bahwa ya tadi saya awal bilang, oh rupanya HP itu bukan hanya sekedar digunakan untuk bermain saja, ngegame, kemudian lihat sosial media, baik itu Facebook atau Instagram ataupun YouTube. Nah, maka dari ini anak itu tahu oh bahwa HP itu bisa digunakan untuk belajar. Itu yang mungkin anak tahu ketika daring ini. Kemudian di samping itu pula anak juga ya artinya dalam proses pembelajaran ini ya kaitannya dengan daring ini bosan atau tidaknya pasti bosan. Yang namanya apapun itu kalau dilaksanakan secara terus menerus itu pasti bosan. Dan itu sendiri ya. Makanya kadang ada anak yang mengeluhkan, Pak, bukan mengeluhkan, bertanya, Pak, berangkatnya kapan? Pak, berangkatnya kapan? Nah, itu mungkin ciri-ciri, bisa dikatakan ciri-ciri orang sudah jenuh ya. Itu memang sudah jenuh ketika lama tidak berkumpul dengan temannya. Betul, lama bertemu dengan temannya, lama tidak bertemu dengan suasana yang ada di madrasah atau sekolah, lama juga bertemu dengan guru-gurunya. Nah, kemudian Pak, ini saya dengar bahwa Pak Komar ini sempat membuat kuesioner untuk anak-anak, kuesioner yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Iya, betul. Nah, itu untuk isi kuesionernya itu sendiri apa saja, Pak? Jadi awalnya dulu ya, kenapa buat kuesioner? Ya. Awalnya itu pembelajaran daring itu sudah proses 2 minggu kalau tidak salah. Nah, kemudian saya ingin tahu bagaimana pelaksanaan selama 2 minggu itu. Makanya saya buat kuesioner. Kuesioner itu saya buat dengan instrumen-instrumen yang ada di situ. Ya, intinya saya ingin tahu selama 2 minggu itu bagaimana proses pembelajaran daring. Terkait dengan kendala tadi yang jenengan tadi tanyakan, terkait dengan kejenuhan anak itu di kuesioner, di pertanyaannya itu ada. Nah, terus kemudian itu kan tadi mungkin sudah sedikit terjawab kenapa kok Pak Komar ini berinisiatif untuk membuat kuesioner itu sendiri. Nah, setelah Pak Komar itu membagikan kuesioner kepada anak-anak, nah respon anak-anak ketika menjawab kuesioner itu sendiri seperti apa, Pak? Apakah mereka itu mungkin sebagian besar menjawab dengan jujur, atau mereka itu bisa ditebak lah isi kuesioner itu sendiri kan mengenai pembelajaran daring yang dilakukan setiap hari oleh anak-anak, dan pertanyaannya itu kan pasti tidak jauh
dengan kegiatan yang dilakukan anak-anak setiap hari kan. Iya, betul. Nah itu untuk responnya ketika anak-anak mengisi itu sendiri seperti apa Pak? Nah, jadi ini membicarakan tentang kuesioner. Nah, kuesioner itu saya buat pun dengan online. Iya. Jadi saya kasih link atau webnya, kemudian anak menjawab dari pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, respon anak itu ya positif. Artinya positif di sini mereka banyak yang mengisi kuesioner walaupun tidak 100%. Saya lihat tidak 100%, tapi banyak yang mengisi dan saya yakin isi yang diisi oleh siswa itu ya murni dari kegiatan selama dia belajar daring ataupun kegiatan ketika dia di rumah. Misalnya di rumah itu ada instrumen selama di rumah, kegiatan apa yang kalian lakukan. Oh iya. Nah, itu ada itu pertanyaan seperti itu. Banyak yang menjawab, misalnya membantu orang tua mengerjakan tugas dari guru, ada ya bermain HP ya ada. Itu berarti kan saya bukan menilai dari kegiatannya sih, tapi menilai dari kejujurannya. Iya benar. Kejujurannya. Itu makanya kuesioner itu selain mengetahui proses pembelajaran, juga saya juga mendapatkan nilai sikap di situ, Pak. Nilai sikap dari murid-murid. Nah terus untuk kuesionernya sendiri itu, apakah Pak Komar itu membuat untuk kelas 7, 8, 9 atau kelas 7 atau 8 saja Pak? Ya. Untuk awal mula itu saya buat kelas 9 dulu. Jadi kelas 9 itu karena proses belajar mengajarnya itu sudah habis, artinya sudah difokuskan ke ujian. Nah, sedangkan di tempat kita itu ujian nasional, baik itu UN maupun UMBN itu kan ditiadakan. Tapi ada ujian madrasah yang kita laksanakan juga daring. Makanya, nah ketika sudah selesai daringnya itu, nah saya buat angket. Angket ini ya juga tujuannya saya tahu kendala dan tidaknya siswa dalam mengerjakan soal UN. Itu untuk kelas 9. Singkatnya seperti itu. Kemudian untuk kelas 7 dan 8 ya saya juga membuat kuesioner. Yaitu seperti tadi. Jadi semuanya saya buat kuesioner dari kelas 7. Kalau 7 8 itu fokus di pembelajaran. Nah, kalau kelas 9 itu kuesionernya tentang kegiatan ujian madrasah. Cara mengerjakannya bagaimana, mudah atau tidak, kemudian kendala-kendalanya bagaimana, kemudian cara mengatasinya itu bagaimana ketika ada trouble dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian apakah kuesioner yang diberikan kepada anak-anak itu bisa menjadi sebuah patokan untuk proses pembelajaran online ini, Pak? Patokan kan istilahnya bukan patokan ya, apa ya? Mungkin kalau bisa membantu dalam proses pembelajaran, artinya evaluasi, oh ini kendala-kendala anak yang di lapangan. Nah, nanti kita carikan solusinya. Apakah kita bisa mendatangi anaknya gitu, atau misal kuota, apakah butuh diberikan kuota dan lain sebagainya. Mungkin bukan pedoman tapi menjadi evaluasi di madrasah agar pembelajarannya semuanya bisa berjalan dan anaknya bisa semuanya mengikuti. Oke lah, kalau begitu mungkin untuk saat ini cukup dulu Pak pertanyaan seperti itu.
Iya. Nah, nanti teman-teman nanti kalian bisa lihat isi kuesionernya dan jawaban-jawaban dari anak-anak yang sangat menarik tentang kuesionernya bisa dilihat di dalam video kali ini. Nanti saya akan sertakan isi kuesionernya itu sendiri ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf jika obrolan kali ini istilahnya Nggak ada minuman ya. social distancing juga Oh, iya. Pak. Jadi harus pakai masker juga ya. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.